lagi istirahat, Klis. Asma gue kumat. Mon, sejak kapan lo punya penyakit asma? Ya sejak kecil. Kok gue nggak tahu ya? Asma gue kan datangnya suka tiba-tiba. Masa setiap kali kumat, gue mesti lapor sama lo. Oh, gitu ya. Lagian lo ngapain di sini? Jauh-jauh dari sini. Masa nggak boleh sih, Klis? Sebentar aja. Gue sewa deh. Gak bisa. Kalau Pak RW tahu, nanti bisa berabe lagi. Rese lo, Klis. Audi. Lagian lo ada-ada aja sih, Mon. Bulan puasa ngapel siang-siang. Nggak dibacok juga udah untung lo. Emang gue salah? Bukan cuma salah, lo kelewatan, Mon. Lagian kenapa sih kalau selama bulan puasa libur dulu ngapelnya? Gue tuh kangen sama Audi, Del. Kalau nggak ketemu dia 3 hari aja, badan gue tuh meriang. Oh gitu. Kalau sebulan nggak ketemu, lo di opname. Kalau 2 bulan nggak ketemu, lo masuk ke GD. Nah kalau 3 bulan nggak ketemu, masuk kuburan lo, Mon. Makanya, Del, bantuin gue dong. Gimana caranya bisa ketemu Audi? Gue jadi kebawa-bawa rusak deh. Ntar gue pikirin dulu. Nah, gue ada ide. Apaan, Del? Taraweh. Maksud lo? Sini. Sik. Jangan-jangan bapaknya lagi terawih. Kebetulan nih, manggil Audi pakai kode siulan mesra. Kurang kenceng kali ya? His. Berisik. Malam-malam siap-siap aja. Mau manggil setan apa kamu? Anu, Om, tadi ada burung nyasar sini. Terus teman mau tangkap, mau teman kasih buat Om. Om buru keluar, jadi terbang lagi deh. Alasan aja. Om udah ada burung cucarawan di belakang. Udah kamu pergi aja deh. Pergi. Begini, Om. Temon tuh mau ngajak Audi terawih di masjid. Kebetulan penceramanya Ustadz Kondang. Ustadz 2,5 juta umat. 2,5 juta umat. Kalau gitu, Om boleh ikut dong. Wah, nggak bisa, Om. Ini untuk anak muda. Orang tua nggak boleh dengerin. Aneh. Masa orang tua kayak gini nggak boleh dengerin? Emang kenapa? Ya mana tahu, Om. Peraturan dari sana udah kayak begitu. Ngomong-ngomong, boleh nggak saya ngajak Audi? Kalau untuk urusan ibadah, boleh-boleh. Soleh, taat beribadah lagi. Memang wajah seseram kamu itu nggak semuanya penjahat. Betul, Om. Malahan ada orang yang pakai nerapi, berdasi, nggak taunya perampok. Tapi kamu bukan perampok kan? Bukan perampok, Om. Tapi kalau nipu, sering. Saya panggilkan anak saya. Audi? Audi? Bang Temon. Rapi amat, Bang. Mau ngajak kondangan ya? Masa pakai kopiah mau ngajakin kondangan? Bang Temon mau ngajakin Audi terawih untuk dengerin ceramah Ustadz 2,5 juta umat. Tumben. Bang Temon sekarang udah insaf ya? Sebentar ya, Bang. Audi ambil mukena dulu. Oh, iya. Lebih baik bekas perampok jadi ustadz daripada bekas ustadz jadi perampok. Bekas. Emangnya rongsokan. Audi, tunggu sebentar ya. Asma Bang Temon kumat. Nggak jadi terawih dong. Jadi. Tapi sebentar aja kita duduk dulu di situ. Nanti kita terlambat, Bang. Sebentar aja ya. Abang mau ngambil napas dulu. Ya udah deh. Tapi sebentar ya. Beres.
Audi, malam ini kamu manis banget. Boleh nggak abang? Boleh apaan, Bang? Ini kan bulan puasa. Abang jangan macem-macem deh. Masa nggak boleh sih, dikit aja. Dikit aja ya. Lo, Mon. Gua kirain siapa? Hampir aja gua mau keplang lo. Gila kali lo main kemplang aja. Lagi lu ngapain? Pakaian sholat ini, berdua di kebun. Gue lagi istirahat, Klis. Asma gue kumat. Mon, sejak kapan lo punya penyakit asma? Ya sejak kecil. Kok gua nggak tahu ya? Asma gue kan datangnya suka tiba-tiba. Masa setiap kali kumat, gue mesti lapor sama lo. Oh, gitu ya. Lagian lo ngapain di sini? Jauh-jauh dari sini. Masa nggak boleh sih, Klis? Sebentar aja. Gue sewa deh. Gak bisa. Kalau Pak RW tahu, nanti bisa berabe lagi. Rese lo, Klis. Audi, kita cari tempat yang lain aja yuk. Ayo, Bang. Kayak nggak ada tempat yang aman buat gue. Si Temon. Bulan puasa pikiran masih kotor aja. Bang Temon, kenapa sih gelisah begitu? Asmanya makin parah ya? Iya, Yang. Kayaknya Bang Temon napas buatan nih. Enggak ah. Mulut Bang Temon kan bau. Ntar ketularan rabies lagi. Emangnya Bang Temon Blacky? Wah, dikunci lagi. Kenapa, Del? Ini temennya nggak ada, pintunya dikunci. Wah, pasti anak saya ada di dalam sama si Temon itu. Gak mungkin, Pak. Si Temon teraweh. Kagak terawih, Del. Tadi gue pergokin, dia mau ojok Maudi di kebun. Ajar tuh anak. Untung gue bawa kunci serep. Kamu ini, katanya kamu mau berangkat terawih, mau dengerin ceramah 2,5 juta umat. Kamu nggak taunya mau nyolek anak saya. Anu, Pak. Ustadznya sakit perut. Nggak jadi datang ceramah. Makanya saya jadi pulang duluan. Alah, alasan aja tuh, Pak. Hajar udah. Hei, Temon, jangan coba-coba kamu ngambilin anak saya lagi ya. Wah. Audi, ayo pulang, nak. Audi. Kamu. Lagian sih lo, Mon, kelewatan. Gue kan cuma nyaranin taraweh doang. Pakai mojok di kebon. Untung tadi gue yang pergokin. Coba kalau satpam main. Dibawa ke kantor polisi lo, Mon. Iya, gue ngaku salah. Klis, sini Klis. Ada apaan, Mon? Gue mau curhat sama lo. Buat sahur nanti kan nggak ada nih. Gue minta tolong ya. Beli nasi bungkus. Ada apaan sih, Del? Bersih banget. Ya bangun. Ingat, Del. Di bulan puasa, tidur itu bagian dari ibadah. Dan akan diganjar pahala. Makanya gue tidur. Supaya dapat pahala yang banyak. Ini malah digangguin. Lo sirik kalau gue dapat pahala yang banyak. Tidur emang bagian dari ibadah, Mon. Tapi kalau tidurnya terlalu banyak, itu makruh. Gue tidur, lu ribet. Apalagi gue nggak tidur. Ya udah bangun, lo siapin buat buka kek, ngapain kek. Apa yang disiapin? Orang nggak punya apa-apaan. Justru itu karena nggak ada yang disiapin, lo cari. Ya kenapa bukan lu sih yang nyari? Gue mulu. Yang disuruh pasti gue terus. Kan giliran lo, Mon, sekarang, Mon. Setiap hari giliran gue. Terus giliran lu kapan? Ya nanti tahun depan. Gimana sih? Gilirannya emang setahun sekali? Iya. Oh iya. Os. Bet amat. Astagfirullah. Lah, Kok dimatiin sih, Mon? gue lagi bantu lu, Del. Supaya nilai pahala puasa lu nggak berkurang. Puasa itu bukan cuma menahan haus dan lapar. Tapi semua indera yang ada di tubuh kita itu juga harus puasa. Termasuk mata.
Ini malah enak-enakan nonton. Kalau ada adegan sur gimana? Gue lagi nonton berita, Mon. Ya pembaca beritanya. Laki. Ya kalau berita